Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Beranda, kembali lagi bersama kami Beranda Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi soal sumatif tengah semester mata pelajaran matematika kelas 4. Soal yang pertama. Di bawah ini yang bukan termasuk sifat operasi hitung adalah A. Komutatif, B. Vegetatif, C. Asosiatif, atau D. Distributif. Jawaban yang benar adalah vegetatif. Nomor 2, 23 dikali 34 sama dengan 34 dikali M. Bilangan yang tepat untuk mengganti M adalah, kita perhatikan di sini, ini ada 23, ini ada 34. Di sini sudah ada 34, berarti yang kurang adalah 23, sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 3, 25 dikali dalam kurung 10 ditambah 2, itu sama dengan 25 dikali 10 titik-titik 25 dikali 2. Nah, perlu diingat ini merupakan sifat distributif. Dalam sifat distributif, untuk menentukan tanda yang tengah itu kita lihat dari sini. Kalau di sini positif, berarti di sini pasti positif. Sehingga jawabannya D. Kalau di sini nanti negatif, berarti di sini pasti negatif nanti ya. Supaya tidak bingung, contohnya seperti ini. 2 dikali dalam kurung 3 kurangi 1. Nah, ini sama dengan 2 kali 3. Karena ini negatif, berarti di sini negatif. 2 kali 1. Ini maksudnya. Kita lanjutkan soal yang keempat. Soal yang keempat. Hasil dari 34 ditambah 17 dikali 3 adalah, ketika ada operasi campuran seperti ini, maka yang harus didahulukan adalah perkalian. Urutannya seperti ini. Perkalian dan pembagian itu lebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada perkalian dan pembagian dikerjakan dari depan. Kalau ada pengurangan dan penjumlahan dikerjakan dari depan. Tapi kalau ada campur seperti ini, ada kali, ada tambah. Berarti ini yang dikerjakan adalah yang kali dulu. Artinya 17 kali 3. 17 kali 3 adalah 51. Ini kita tambah dengan 34. Sehingga 34 ditambah 51 hasilnya 85. Soal nomor 5. Operasi hitung berikut yang hasilnya 180 adalah, kita hitung satu-satu. 576 dikurangi 386. 576 kurangi 386. Oke. 6 kurangi 6 0, 7 kurangi 8 tidak bisa, pinjam 1 jadi 17. Ini tinggal 4. 17 kurangi 8 9. 4 kurangi 3 1. Berarti yang A bukan jawaban. Yang B 5.400 bagi 3. 54 dibagi 3. 5 dibagi 3 1. 1 kali 3 3. Kurangi 2, 4 turun 2. 24 bagi 3 8. 8 kali 3 24. 0. Ini ada 02 naik ke atas. 1800, berarti 5400 bagi 3 bukan jawaban.
Selanjutnya 28 kali 7, 8 kali 7 56, 6 nya ditulis, 5 nya nyimpan, 2 kali 7 14, 14 tambah 5 19. 28 kali 7 juga bukan jawaban. Yang terakhir ada 15 kali 12, 5 kali 2 10, nyimpan 1, 1 kali 2 2 tambah 1 3, 5 kali 1 5, 1 kali 1 1, ditambah 0 turun, 3 tambah 5 8, 1 turun, sehingga jawabannya adalah yang D, 15 kali 12, hasilnya 180. Oke anak-anak, itu bagian pilihan ganda. Sekarang kita masuk ke bagian menjodohkan. Soal nomor 6, 23 dikali 18. Nah, ini kita hitung di atas dulu. 23 dikali 18. 3 dikali 8 4, nyimpen 2, 2 kali 8 16, 16 tambah 2 18, 3 kali 1 3, 2 kali 1 2. Kita tambah 4 turun, 8 tambah 3 11, nyimpen 1 di sini, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 414. 414 kita tarik garis ke sini. Nah, itu cara mengerjakan soal menjodohkan yang pertama. Yang kedua, hasil dari pembagian 860 dibagi 4. Kita hitung di sini. 860 kita bagi 4. 8 bagi 4 2, 2 kali 4 8, 0, 6 nya turun, 6 bagi 4 1, 1 kali 4 4 2, 0 nya turun, 20 bagi 4 5, 5 kali 4 20, sehingga 860 dibagi 4 hasilnya 215. Nomor 8, pembulatan 1364 ke ratusan terdekat. Nah, ini ingat, kalau kita disuruh membulatkan ke ratusan, berarti yang kita lihat adalah angka puluhan. Angka ratusannya di sini, angka puluhannya ini. Angka puluhannya 6. 6 itu masuk ke golongan 1 apa golongan 0? Nah, pertama kalian harus tahu itu dulu. Ada golongan 0, ada golongan 1. Yang golongan 0 itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Yang golongan 1 itu 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena 6 ini masuk golongan 1, berarti ini kita tambah 1 ke sini, sehingga 1300 jadi 1400. Nomor 9, pembulatan 1945 ke ribuan terdekat. Karena keribuan yang kita lihat adalah angka ratusan. Nah, kita cek 9 ini golongan berapa? Ternyata 9 golongan 1, sehingga 1 yang di sini harus kita tambah 1. 1945 kalau dibulatkan ke ribuan jadi 2000. Yang terakhir, hasil taksiran 21 dikali 34 ke puluhan terdekat adalah. Pertama kita bulatkan ini dulu ke puluhan. 21 itu jadi 20, 34 itu jadi 30. 20 kali 30 hasilnya 600. Nah,
Oke, begini anak-anak. Ini untuk soal menjodohkan. Sekarang bagian yang C. Kita disuruh menentukan benar atau salah. Ini yang kemarin. Sawah Pak Tantan. Nah, coba diperhatikan bacaan berikut. Sawah Pak Tantan. Pak Tantan seorang petani dari desa Konoha. Dia memiliki 2 sawah berbentuk persegi dengan luas pertama 529 meter persegi dan yang kedua 400 meter persegi. Sawah pertama ditanami padi merek Hercules, sedangkan sawah kedua ditanami padi merek Sumo. Setiap waktu menanam tiba, Pak Tantan selalu menghabiskan 35 kantong bibit Hercules dan 22 kantong Sumo. Setiap kantong Hercules berisi 125 gram dan bibit Sumo 175 gram. Oke, pertanyaan yang pertama. Luas sawah pertama Pak Tantan jika dibulatkan ke ratusan terdekat kira-kira 500 meter persegi. Kita cek. Luas sawah pertama 529. Karena dibulatkan ke ratusan, nah ini ya yang diminta ke ratusan, maka yang kita lihat adalah angka puluhannya. Nah 2 itu masuk golongan 0, sehingga di sini kita tambah 0. 5 ditambah 0 tetap 500, sehingga ini jawabannya benar. Soal nomor 12. Taksiran kepulauan terdekat jumlah kantong bibit yang dibeli Pak Tantan setiap musim tanam kira-kira 50 kantong. Nih, Pak Tantan itu selalu menghabiskan 35 kantong Hercules dan 22 kantong Sumo. Kalau ini kita bulatkan ke puluhan terdekat, nah ini ya yang diminta ke puluhan. 35 itu jadi 40, 22 itu jadi 20. Nah, ini kalau ditambah 40 ditambah 20 hasilnya 60. Di sini dikatakan 50, berarti ini salah. Gitu ya anak-anak cara menjawabnya. Soal nomor 3, berat 1 kantong bibit Sumo kira-kira 180 gram. Nah di sini 175. Kalau kita bulatkan 175, 5 itu masuk golongan 1, sehingga kalau kita bulatkan dia harus ditambah 1. 175 jadi 180. Ini benar ya. Berarti di sini benar yang dicentang. Selanjutnya, panjang sisi sawah pertama Pak Tantan adalah 33 meter. Nah, sawah pertama itu 529 meter persegi. Kalau mau cari panjangnya berarti kita harus gunakan akar dari 529. Berapa akar dari 529? Kita tidak perlu mencari ini karena kita sudah disuguhkan ini 33 meter. Kita tinggal cek aja 33 meter 33 kali 33 itu apakah sama dengan 529? Nah, ini trik untuk mengerjakan soal benar salah ya anak-anak. Jadi kalian tidak perlu mencari akar ini. Kita cukup ngecek perkalian dari panjang sisi sawahnya aja. 33 kali 33 sama dengan berapa? Kita hitung di sini. 33 kali 33. 3 kali 3 9, 3 kali 3 9.
3 kali 3 9, 3 kali 3 9. Ini kita tambah 9 tambah 9 18, simpen 1, sini 10 89. Sedangkan luas sawahnya Pak Tantan itu 529. Ini tidak sama, berarti ini salah. Gitu caranya anak-anak. Yang kedua, panjang sisi yang nomor 15, panjang sisi sawah Pak Tantan yang kedua adalah 20 meter. Kita cek dulu. Luasnya 400, berarti nanti kalau ini benar 20 dikali 20 itu harusnya 400. 0, 2 kali 0, 0, 0 kali 2, 0, 2 kali 2, 4. Kita tambah 0, 0, 4, 400. Berarti ini benar. 400 ini sama dengan yang ini. Nah, ini untuk pertanyaan benar dan salah. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Sesi terakhir ini pertanyaan uraian atau soal cerita. Ingat anak-anak, di soal cerita ini kalian harus menjelaskan dengan cara supaya nanti kalian tahu asalnya jawaban kalian itu dari mana gitu. Nomor 16, Panti Asuhan Kasih Ibu mendapat bantuan buku cerita. Setiap anak mendapatkan 5 jenis buku cerita. Jika jumlah anak di panti tersebut 156, maka berapa jumlah buku yang telah disumbangkan ke panti tersebut? Jadi satu anak itu dapat 5 buku. Jumlah anak di panti tersebut 156 anak. Nah, berarti ini 5 buku dikali 156. Ini jumlahnya. Berapa 5 kali 156? Kita hitung di sini. 5 dikali 156. 5 kali 6 30, nyimpen 3, kita tulis nolnya. 5 kali 5 25, 25 tambah 3 28, 28 kita tulis 8, nyimpen 2. 5 kali 1 5, 5 tambah 2 7. Sehingga ini hasilnya 780. Nah, ingat anak-anak, karena ini soal cerita, jadi kalian harus menyimpulkan dari cerita ini. Caranya kalian kasih jadi. Jadi jumlah buku yang disumbangkan sebanyak 780 buku. Ini cara mengerjakan soal nomor 16. Soal nomor 17. Khadijah mempunyai 350 gram tepung terigu, 275 gram tepung sagu, dan 325 gram tepung roti. Jika ditaksir ke ratusan terdekat, berapa gram kira-kira berat seluruh tepung Khadijah? Jadi ini kita taksir dulu semuanya. Kita bulatkan dulu ya. 350 kita bulatkan ke ratusan. 275 kita bulatkan juga ke ratusan.
325 kita bulatkan juga ke ratusan. 350 karena keratusan yang kita lihat adalah puluhannya. 5 masuk golongan 1 berarti di sini kita tambah 1. 350 jadi 400. 7 masuk golongan 1 berarti ratusan kita tambah 1. 2 tambah 1 3. Berarti ini 300. 2 masuk golongan 0 berarti ratusannya tidak perlu kita tambah, tetap 300. Nah, kemudian ini kita jumlah. Kenapa dijumlah? Karena yang ditanyakan di sini adalah berat seluruh tepung Khadijah. Berarti ini kita tambah 400 tambah 300 tambah 300. 0 0 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 10. Jangan lupa kita kasih jadi. Jadi berat seluruh tepung Khadijah adalah kira-kira. Kenapa pakai kira-kira? Karena di sini adalah taksiran. Kira-kira 1000 gram. Nah, ini soal nomor 17. Soal nomor 18. Ali mempunyai 52 kelereng merah dan 28 kelereng biru. Dia hendak membungkus kelereng-kelereng itu ke dalam 4 wadah plastik. Jika semua plastik berisi jumlah kelereng yang sama, maka berapa kelereng yang dibungkus Ali dalam satu plastik? Pertama kita tambahkan dulu kelereng-kelerengnya Ali ini. Berarti 52 ditambah 28. Karena kelereng-kelereng ini akan dimasukkan ke 4 wadah plastik, berarti semuanya nanti pasti masuk ke 4 wadah. Berarti ini dibagi 4. Gitu caranya anak-anak. 52 kita tambah 28 dulu. Semuanya nanti ini kita masukkan ke 4 wadah. Berarti dibagi 4. 52 ditambah 28 itu hasilnya 80. 80 kalau kita bagi 4 hasilnya 20. Jangan lupa kasih jadi. Jadi 1 wadah plastik berisi 20 kelereng. Ini cara mengerjakan soal nomor 18, kelereng Ali. Soal nomor 19. Pak Umar memiliki sebidang tanah berbentuk persegi dengan panjang sisi P meter. Jika luas tanah Pak Umar adalah P kali P sama dengan 81 meter persegi, maka bilangan berapa yang tepat untuk mengganti P? P kali P sama dengan 81. Kita harus cari berapa kali berapa yang sama dengan 81. Nah, atau cara lainnya kita akar 81. 81 itu kalau kalian sudah hafal bilangan kuadrat 1 sampai 10 itu mudah. 81 itu 9 kali 9. Nah, sehingga P-nya sama dengan 9. Apakah ini sudah selesai? Belum anak-anak. Ini harus dikasih kesimpulan karena ini soal cerita.
Jadi panjang tanah Pak Umar adalah 9 meter. Ini anak-anak cara mengerjakan soal nomor 19. Sekarang kita kerjakan soal nomor 20. Nah, nomor 20 ini mudah banget. Kita disuruh mencari bangun kelima dari pola segitiga ini. Coba diperhatikan, ini bangun pertama alasnya 1, bangun kedua alasnya 2, bangun ketiga alasnya 3, bangun keempat alasnya 4. Berarti bangun kelima pasti nanti alasnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang di atasnya ini gimana, Tat? Yang di atasnya kita taruh aja ini. Setelah 5 kan 4. 1, 2, 3, 4. Setelah 4 itu 3. 1, 2, 3. Setelah itu 2. Baru setelah itu 1. Ini cara mengerjakan soal nomor 20. Itu yang bisa kalian pelajari untuk persiapan sumatif tengah semester 1 pelajaran matematika kelas 4 ya. Semoga apa yang kalian kerjakan nanti semuanya bisa mendapatkan hasil yang paling maksimal. Ilmu-ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Semua ilmu yang kalian dapat nanti bisa barokah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.